Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasyiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi, NPM 091 058 041 9038, kelas B, semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, tugas individu 4, Hukum Administrasi Negara. Pertama, kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan, yaitu pejabat yang bertindak atas jabatan. Sedangkan kedudukan pemerintah dalam hukum privat tidak memiliki kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata, equality before the law, dalam peradilan umum. Yang kedua, sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Sejak dianutnya konsepsi negara kesejahteraan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mensejahterakan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan inisiatif sendiri. Melalui kebijakan ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara, karena dengan kebijakan muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat dalam bentuk tindakan pemerintah ilegal, penyalahgunaan kekuasaan maupun dalam bentuk kesembarangan, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak asasi warga negara. Yang ketiga, fungsi dan arti penting asas umum administrasi negara. Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai oleh masyarakat sendiri melalui sistem asuransi dan perpajakan dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan ini adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi, dengan pelayanan publik bebas biaya gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik yang terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat, dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.